Sulaiman bin Sud telah mendengar dari satu orang laki-laki sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari satu orang sahabat. Dia telah mendengar bahwa kata sahabat itu ada dua orang laki-laki saling caci mencaci di dekat Nabi. Dua orang laki-laki itu saling caci mencaci. Ternyata salah satu dari keduanya itu marah. Iyalah, kadang-kadang sudah karena keterlaluan kita saling gontok-gontokan sampai marah kawan, sehingga nampak pada kawan yang marah ini mukanya merah. Kadang-kadang kita berbicara masalah agama, bahasa awalnya mungkin diskusi kita, debat biasa, diskusi baik-baik, lama-lama teking beteking sampai merah padam mukanya. Jadi muka yang merah padam ini dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat yang lain bahwa laki-laki ini marah, dia terus pergi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberitahu bahwa sesungguhnya aku tahu satu kalimat yang apabila kalimat itu diucapkan oleh orang yang marah macam ini, maka marahnya akan hilang. Maka satu orang sahabat yang mendengar kabar Nabi ini terus langsung mengejar sahabat yang muka merahnya tadi, karena marah, dah beteking, saling caci mencaci, terus marah, lari dia. Maka sahabat yang mendengar sabda Nabi ini terus langsung kejar. Begitu ketemu, maka laki-laki ini pun langsung menyampaikan apa yang disabdakan oleh Nabi. Berlindunglah kepada Allah dari setan. Maka orang yang marah ini, laki-laki yang marah ini langsung mengatakan, apa kata dia? Apa kamu menganggap aku ini ada masalah? Oh, biasalah orang marah itu kalau kita beritahu dia langsung tetap masih dalam keadaan seperti marah juga, walaupun dengan orang lain. Jangankan dengan orang lain, dengan keluarga sendiri saja. Kalau kita sedang marah, balik ke rumah, istri tak tahu menahu dengan keadaan kita, anak-anak pun tak tahu dengan keadaan kita. Begitu kita sampai rumah ditanya dengan istri kita, magah, tak apa yang magah. Kadang-kadang jawabannya pun menjadi kasar karena terbawa emosi ini tadi. Jadi laki-laki ini pun sama juga, serupa. Apa kamu menganggap aku ini bermasalah? Atau kamu menganggap aku ini sudah gila? Pergi ya kamu, pergi. Jadi orang yang marah seperti ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, obatnya hendaklah dia berlindung kepada Allah. Manakala laki-laki ini mau dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka akan reda. Jadi ini biasa terjadi di kalangan kita. Kadang-kadang gara-gara duit Rp1.000, kadang-kadang tawar menawar gini magah gitu. Padahal gara-garanya gara-gara sepele. Kadang-kadang gara-gara parkir aja, kadang. Pokoknya gara-gara yang sepele menyebabkan seseorang itu marah sampai membebel kemana-mana. Ini kalau tidak dihentikan sesegera mungkin, maka dia akan berbuat kezaliman yang macam-macam. Gara-gara sikit dosanya banyak. Umpamanya parkir biasanya 1.000, ini diminta pula 2.000, kan? Maka dia udah mulai nih, aduh biasanya 1.000, macam-macam lah kita beralasan, tapi kita kalah, ataupun kita mengalah, ya sudah kasih 2.000, tapi terus kita ngasih juga, tapi dosa kita lakukan. Apa dia? Membebel sepanjang jalan. Apalah orang parkir nih, udahlah tak jelas izinnya entah mana-mana, macam-macam. Kan jumpa dengan orang bercakap itu juga lagi. Berjumpa dengan orang kadang-kadang sampai seminggu masih itu aja ini cakapnya. Berapa banyak dosa yang dibuat? Padahal gara-gara Rp1.000. Inilah yang membahayakan ketika seseorang itu marah gara-gara mungkin percekcokan,
maka sesegera mungkinlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaiton. Berlindunglah kepada syaitan. Karena kondisi seperti itu menyebabkan orang itu tidak kontrol lagi. Melakukan kezaliman-kezaliman yang lebih banyak lagi akan terjadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengkhabarkan an Abi Dzarrin qala ra'aitu alaihi burdan wa ala gulamihi burdan faqultu law akhadta hadza falabis tahu kanat hullatan wa ataitahu thawban akhar faqala kana baini wa baina rajulin kalamun wa kanat ummuhu a'jamiyatan faniltu minha fadzakarani ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li asababta fulanan qultu na'am qala afanilta min ummihi qultu na'am qala innaka umru'un fika jahiliyatun qultu ala hini sa'ati hadhi min kibarisin qala na'am hum ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman ja'alallahu akhahu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu wal yulbishu mimma yalbasu wala yukallifuhu minal amali ma yaghlibuhu fa in kallafahu ma yaghlibuhu falyu'inhu alaihi. Abu Dzar radhiyallahu anhu suatu ketika memakai pakaian yang pakaian itu serupa dengan pakaian hamba sahayanya. Jadi pakaian yang dipakai oleh Abu Dzar dengan hamba sahayanya itu sama. Kalau Abu Dzar pakai baju yang terbuat dari bahan karton, hamba sahayanya pun sama, bahannya itu juga. Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu ditegur, sekiranya kamu mengambil kain tersebut untuk kamu kenakan, kemudian kamu memberi kain lain untuk sahayamu, itu akan lebih baik. Jadi kata kawannya Abu Dzar, ya bahasa kitanya dilainkan sikit. Masa baju tuan dengan baju hamba sama? Ya kamu pakai pakaian yang ini, kemudian hamba sahaya kamu tuh pakai pakaian yang lain, tidak usah sama. Jadi kata kawannya seperti itu. Lalu Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dahulu aku pernah beradu mulut. Aku pernah cekcok dengan satu orang laki-laki. Sementara maknya laki-laki itu adalah orang non-Arab, orang ajam, orang non-Arab. Kemudian aku, kata Abu Dzar, aku hina laki-laki itu karena dia maknya bukan orang Arab. Jadi dihina oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Gara-gara bercekcok itu tadi, kelahi mulut, maka Abu Dzar pun menghina laki-laki, menghina ibu laki-laki ini yang orang ajam. Kemudian laki-laki itu mengadu kepada Nabi. Datang kepada Nabi, dia cerita bahwasanya Abu Dzar telah mencaci maki saya dan mencela saya dan mencela emak saya. Pada waktu yang lain Abu Dzar radhiyallahu anhu ditanya oleh Nabi, apakah kamu baru selesai menjelekkan fulan? Kata Abu Dzar, iya. Apakah kamu menjelekkan ibunya juga? Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dalam diri kamu itu masih ada sifat jahiliyah. Kata Nabi, sungguh dalam diri kamu itu masih ada sifat jahiliyah. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, apa saya masih memiliki sifat jahiliyah?
Padahal saya ini kan sekarang sudah tua. Saya sekarang ini sudah tua. Apa masih punya sifat jahiliyah dalam diri saya ini? Kata Nabi benar. Kamu masih punya sifat jahiliyah.